kawan-kawan yang sudah mulai untuk membaca buku. Kita lanjut lagi ke narasumber kita yang kedua, Kak Lutfi Zihni Rahman. Maaf, Kak Lutfi Zihni Rahman. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Kepala SMP DDI Sanata Utara Ibu Marwah. Yang saya hormati Ibu guru baik di SD DDI maupun di SMP DDI Sanata Utara, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa menghormati rasa hormat saya kepada ibu-ibu sekalian. Wabil khusus kepada penulis buku Ibu Ida Syahidah Said, kemudian kepada narasumber Mas Fakih dan Mas Murzato. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali rasanya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman sekalian, itu WA saya dan menanyakan kesediaan untuk menjadi narasumber. Jadi sejak saat itu terus terang jantung saya ini rasa berdetaknya lebih kencang dari sebelumnya itu. Sejak saat itu, jadi terus diangkat perasaan karena saya terbiasa bekerja di belakang layar dan sekarang harus berdiri di depan teman-teman sekalian. Bukunya kurang lebih saya terima hari Selasa kemarin. Jadi sejak saat bukunya diterima, saya coba baca dari keseluruhan cerita yang ada di dalamnya. Makanya saya sampai bikin coret-coretan nih. Nyiapin coretan biar bisa merangkum isi dari buku yang ada di dalamnya. Jadi di awal ini izinkan saya untuk mengapresiasi karya dari Ibu Syahidah Said, bahwa beliau di tengah kesibukan beliau sebagai seorang guru, beliau masih produktif menulis karya. Dan buku Ruang Rindu Seorang Skizofrenia ini adalah karya yang luar biasa bagus sekali. Dan ada beberapa alasan kenapa kemudian teman-teman sekalian perlu membaca buku ini. Jadi alasan pertama adalah sini saya dapatkan. Jadi dibuka buku ini diawali dari cerita yang Air Mata Kinawa itu tadi. Dan alasan kenapa kemudian kalian wajib untuk baca buku ini, alasan pertama adalah karya Ibu Syahidah ini sangat kaya bahasanya. Jadi bahasa yang diungkapkan di dalam karya beliau adalah bahasa yang imajinatif. Jadi ketika kita baca buku ini, seolah-olah kita itu sedang melihat apa yang diceritakan di dalam buku ini. Jadi di buku ini, di paragraf pertama, dia menceritakan seorang gadis yang sedang berdiri di depan jendela perpustakaan. Jadi terus terang ketika saya baca buku ini, visualisasi bangkit di kepala saya, seolah-olah saya melihat itu ada seorang gadis sedang berdiri di balik jendela perpustakaan di antara rak-rak buku. Nah kemudian dilanjutkan lagi, entah kenapa ada bulir-bulir kristal yang mengalir dari kedua kerupuk matanya yang teduh. Nah ini bahasanya indah sekali. Jadi ada seorang perempuan yang sedang kalau air mata menangis ya, menangis. Seorang perempuan sedang berdiri di balik jendela perpustakaan, kemudian menangis dia. Kemudian suara tangisan itu tersamarkan oleh suara rintik hujan yang jatuh di genting perpustakaan itu tadi. Jadi ketika kita baca buku Bu Syahidah ini, indera penglihatan kita maupun indera pendengaran kita ini seolah-olah dibangkitkan gitu loh. Kita seperti melihat dan mendengarkan rintikan hujan yang
turun di genteng perpustakaan itu. Jadi seolah-olah cerita ini benar-benar kita rasakan. Kemudian alasan kedua, kenapa kemudian teman-teman sekalian wajib untuk baca karya-karya beliau. Jadi beliau ini punya ciri khas, setiap karyanya selalu menyisipkan pesan-pesan keagamaan gitu. Jadi di paragraf kedua tadi yang saya baca di Air Mata Kinawa itu ada pesan-pesan bahwa kurang lebih seperti ini. Tangisan yang didengar oleh kita dan hanya didengar oleh pencipta, artinya hanya kita dan pencipta yang dengar tangisan kita itu mampu menyucikan jiwa kita. Jadi mungkin seusia kalian ini pasti namanya kita kehidupan ya nggak lepas dari yang namanya masalah. Kalau untuk usia SMP masalahnya pasti kasus percintaan, suka sama orang tapi nggak disukain balik. Ada seperti itu ya. Atau kemudian di rumah dikira orang tuanya main HP terus padahal ya rajin juga gitu. Jadi dari masalah-masalah di usia SMP. Nah, kita di buku ini kita diingatkan bahwa dalam menghadapi masalah, selain kita butuh pendengar orang lain untuk mendengarkan curhat kita masih punya Allah, Tuhan yang mampu mendengar setiap keluhan kita. Jadi sekalipun misalkan kita tidak punya teman curhat, kita jangan lupa bahwa kita masih punya Allah yang mampu mendengarkan setiap curhatan kita 24 jam dalam sehari semalam, 7 hari dalam seminggu. Nah, ini yang kemudian alasan, setidaknya 2 alasan kenapa kita wajib untuk membaca buku karangan Bu Syahidah ini. Nah, sekedar bocoran teman-teman sekalian, Bu Syahidah juga dalam proses menulis novel Bu ya. Kita doakan mudah-mudahan novel beliau tahun ini bisa segera terbit. Saya juga kemarin sempat dikasih bocoran tentang isi novelnya. Jadi dari isi novel itu isinya adalah nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman itu di dalamnya. Dan kemudian yang kedua, bahasa-bahasa yang diungkapkan itu imajinatif. Dan ini saya bisa simpulkan bahwa ini menjadi ciri khas Bu Syahidah dalam menulis karya. Kemudian beralih ke cerita kedua yang bikin saya tertarik adalah judulnya Tips Menulis dari Penulis Idola. Jadi kalau tadi di awal sudah ditanya, teman-teman semua rata-rata hobi baca ya. Nah, saya ingin tanya, penulis idola kalian siapa sih? Anu Syahidah. Ada lagi? Siapa kira-kira penulis idola kalian? Nah, ini tadi. Jadi banyak sekali penulis novel, ada Andra Hirata, ada Helvi Tiana Rosa, ada dan banyak lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman sekalian, kalian jangan lupa bahwa mulai hari ini kalian perlu menambahkan nama Ibu Dinda Syahidah Said sebagai salah satu penulis idola kalian. Tepuk tangan buat beliau. Dan beliau guru kita semua gitu. Jadi bisa dibilang mutiara penulis yang ada di Salaka itu Timur. Saya tertarik dengan judul Tips Menulis dari Penulis Idola. Ada pesan yang sangat bagus sekali dalam buku tersebut. Jadi buku tersebut kurang lebih isinya adalah era digital saat ini harus ditaklukkan dengan turut membagikan konten-konten positif yang kita punya. Jadi kita nggak bisa menghindari sosial media karena khawatir dampak negatifnya. Kalau saya bilang sosial media itu bisa dibilang sifatnya netral, artinya kita mau mencari konten positif di sosmed itu ada dan banyak. Begitupun sebaliknya, kita mau cari konten-konten negatif itu juga banyak gitu loh. Nah, tergantung daripada kita.
Sama seperti pisau. Pisau itu bisa jadi hal yang atau benda yang bermanfaat untuk motong daging, motong daun. Tapi juga bisa jadi hal yang tidak bermanfaat dan berbahaya, misalkan melukai orang lain. Nah, sama seperti sosial media. Saya yakin di antara teman-teman sekalian ini pasti punya akun sosial media masing-masing kan? Yang punya Facebook sampai sekarang coba angkat tangannya. Yang punya Facebook. Nah, coba yang punya Instagram. Oh, banyak sekali. Lebih banyak Instagram ya. Karena Facebook sekarang dan Instagram semua. Nah, TikTok yang punya. Wah, ini lebih banyak lagi. Nah, jadi rata-rata teman-teman sekalian ini pasti punya akun sosial media. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini di sosial media yang lagi ramai itu adalah kemarin sempat viral. Pernah ingat Fajar Sad Boy? Nah, jadi Fajar itu sedikit-sedikit nangis baca bahas jelaskan cinta, dikit-dikit nangis gitu ya. Itu viral gitu. Dibandingkan dengan kemarin juara 1 MTK dari NTT itu tidak viral, kalah viral sama Fajar. Kemudian ada lagi viral kemarin seorang ibu yang memberikan anaknya itu susu kopi sasetan. Itu anaknya bayi dikasih kopi sasetan gitu. Bahkan orang tua aja belum tentu suka kopi sasetan, tapi anak bayi dipaksa. Karena apa? Karena kebelet viral. Nah, ini juga jadi konten sosial media kita hari ini tuh beragam sekali dan bisa dibilang yang negatif itu banyak. Nah, ini panggilan sebenarnya buat teman-teman sekalian yang punya sosial media, entah itu Facebook, Instagram, TikTok. Ini panggilan buat kita sebagai remaja Islam. Ayo kita perangi itu, kita lawan konten-konten negatif itu dengan membagikan konten positif yang bisa kita punya. Contoh, teman-teman sekalian hobi bikin quotes misalkan yang membangkitkan kesadaran orang untuk beribadah misalkan, atau yang mampu mendekatkan diri kepada Tuhan, atau yang menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia, apapun agamanya. Tidak hanya orang yang seagama dengan kita, tapi juga kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, kita share pesan-pesan perdamaian itu di sosial media yang kita punya. Nah, saya teringat gitu dengan salah satu nasihat Nabi. Nabi itu pernah bilang, barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang dan orang lain melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan. Misalkan teman-teman sekalian lagi nge-share tentang fadilah beristighfar misalkan, atau fadilah sholat duha misalkan, kemudian ada orang yang baca di sosial media kalian terinspirasi, maka kalian juga akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan. Nah, saya juga teringat gitu dengan salah satu kata-kata teman saya dulu. Kata teman saya, kenapa kita harus malu membagikan sesuatu yang positif di sosmed? Kalau orang-orang yang menyampaikan hal-hal negatif itu aja nggak malu gitu. Kadang di sosmed kita temui, mohon maaf misalkan, kita temui orang-orang yang suka menggibah atau memfitnah. Mereka nggak malu, mereka senang-senang aja gitu loh. Dan kenapa kita harus malu membagikan konten-konten positif yang bisa kita punya? Nah, ini salah satu nilai positif yang bisa kita dapatkan dari judul cerpen kedua yang tips menulis dari penulis idola. Kemudian ada pesan penting lagi di judul cerpen yang tips menulis ini. Jadi penulisnya mengutip salah satu nasihat dari Muhammad Iqbal, seorang cendekiawan Pakistan. Dia bilang dalam satu minggu seorang muslim itu paling tidak baca 4 buku yang berkaitan dengan keagamaan. Misalkan ya kitab suci kita baca. Kemudian berkaitan dengan bidang keilmuan kita pelajar, kita baca buku-buku pelajaran. Kemudian buku yang tidak berkaitan dengan bidang kita, misalkan tentang teknologi,
tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi itu perlu diimbangi dengan pengetahuan yang baru, dan kita bisa membaca itu. Kemudian yang keempat adalah buku-buku kontemporer, buku-buku masa kini. Jadi nasihat ini juga bagus buat kita yang bercita-cita suatu saat pengen jadi penulis. Jadi antara membaca dan menulis itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Jadi adik-adik misalkan bercita-cita pengen jadi penulis, tapi nggak suka baca, itu agak mustahil sebenarnya. Kenapa? Karena apa yang kita tuliskan itu adalah hasil dari apa yang kita baca. Sama seperti motor itu kalau nggak punya bensin kira-kira bisa jalan nggak? Nggak bisa. Nah, jadi orang yang menulis yang baik itu juga harus dibarengi dengan kemampuan membaca yang baik, dan ini bisa kita dapatkan di novel yang di buku di judul cerpen yang kedua ini. Kemudian yang ketiga ada judulnya ada cerita yang judulnya Kagumi Seperlunya. Nah, di buku ini menceritakan seorang Anwar, pegawai perusahaan sawit, karyawan perusahaan sawit yang sangat mengidolakan atasannya, yang kemudian dia panggil dengan Ustadz Rahmat. Jadi si Anwar ini sangat mengidolakan, mengagumi sosok Ustadz Anwar ini, karena menurut Anwar, Ustadz Rahmat ini sosok yang sangat luar biasa di mata Anwar. Sampai kemudian ada satu hal yang menyebabkan miskomunikasi antara Ustadz Rahmat kepada Anwar, sehingga membuat Ustadz Rahmat ini merasa kecewa dengan Anwar karena ada bisikan-bisikan dari luar tentang si Anwar ini. Nah, ada pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dalam cerita ini, bahwa kalau kita mengagumi seseorang itu seperlunya aja. Jangan sampai kekaguman kita kepada orang lain itu menyebabkan kita kecewa. Karena teman-teman sekalian, kita perlu sadar bahwa setiap manusia itu pasti punya kelemahan dan kekurangan. Jadi di buku ini juga diberikan pesan bahwa kita perlu punya panutan dalam hidup kita, dan pastikan panutan kita itu adalah sosok yang mampu meneruskan nilai-nilai keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bisa kita dapatkan di judul cerpen yang ketiga ini. Kemudian yang terakhir ada judul yang sangat menarik perhatian saya, yaitu Terkilir Menuju Takdir. Jadi cerita ini mengkisahkan seorang bernama Aditya Ramadhani, siswa kelas 10 SMK yang hobi bermain bola. Nah, buat kalian yang hobi main bola, hati-hati nanti cedera. Nah, si Adit ini hobi main bola, kemudian singkat cerita dia mengalami cedera ketika bermain bola di sekolahnya. Sampai kemudian sakit cederanya ini sudah dicoba pengobatan kemanapun, baik pengobatan medis, pengobatan tradisional maupun pengobatan supranatural lewat ruqyah itu. Dan ternyata belakangan diketahui ada tumor yang bersarang di lututnya si Adit. Nah, di akhir cerita ini penulis buku menuliskan bahwa entah apa yang sebenarnya terjadi, apakah tumor yang menyebabkan cedera atau cedera yang kemudian menyebabkan tumor. Nah, ketika membaca cerita ini teman-teman, saya teringat gitu dengan salah satu kata-kata nasihat guru saya, ada Profesor Marugustam. Beliau bilang bahwa ketika Allah sudah mentakdirkan sesuatu,
maka Allah akan ciptakan pula sebab-sebab terjadinya. Sama seperti pertemuan kita hari ini. Saya yakin bahwa pertemuan kita hari ini adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Dan kemudian maka diciptakan sebab-sebab terjadinya. Saya kerja di Sanata, saya bisa kenal dengan Ibu Syahidah, dan Ibu Syahidah bisa menulis buku dengan luar biasa. Itu saya yakin adalah rangkaian takdir yang menyebabkan saya bisa hadir di depan teman-teman sekalian. Nah, dari cerita itu juga ada hal yang bisa jadi pelajaran buat kita semua, bahwa saya yakin teman-teman sekalian ini masih punya masa depan yang sangat cerah sekali. Saya yakin salah satu di antara kalian kelak pasti akan menjadi orang tokoh besar. Tokoh besar akan lahir dari tempat ini, saya yakin. Nah, untuk itu maka teman-teman sekalian, mulai sekarang mempersiapkanlah takdir terbaik kalian. Jadi suatu saat barangkali dari tempat ini ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi bupati. Nah, untuk itu persiapkan mulai sekarang dengan apa? Dengan belajar yang rajin, dengan menghormati guru-guru kalian, dengan banyak menimba ilmu dari guru-guru kalian. Dan saya yakin kesemuanya hal-hal baik yang kalian lakukan itu suatu saat akan mengantarkan kalian ke takdir terbaik kehidupan kalian di masa yang akan datang. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Syahidah yang telah memilih saya sebagai salah seorang narasumber pada hari ini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan di saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga sedikit mini pertanyaan nanti buat kawan-kawan, nanti ada part 2-nya ya, karena rame kan part 2 nih. Part 2-nya nanti pertanyaan dari kawan-kawan kepada narasumber. Oke, ini mini pertanyaan dari saya dulu kepada narasumber Kak Lutfi. Begini Kak Lutfi, yang saya tahu nih, para pembaca itu kalau nggak salah dibagi menjadi dua, ada yang sukanya pakai gambar, ada juga satunya ya tulisan tok, bisa dengan mudah memahami hanya dengan tulisan. Tapi saya ini salah satu tipe orang yang kalau membaca itu harus ada ilustrasinya. Jadi salah satu kendala saya untuk mencari buku itu, ada nih buku menarik, tak lihat, jadi nggak mau tak baca nih, tak buka, aduh nggak ada gambarnya, ya paham kayak otak kanan itu kayak lebih bekerja lebih liar lah, karena harus melihat gambar sehingga kita bisa melihat bacaan itu lebih cepat. Nah, karena saya juga salah satu media antusias, opsi lain saya dari membaca buku yaitu mendengarkan podcast. Mendengarkan podcast karena bisa dibawa tidur, bisa dipakai headset sambil cuci piring, sambil ngerjain apa yang lain. Biasanya saya pakai noise, atau mungkin di aplikasi noise nomor kuning, di situ ada podcast keren tuh. Saya paling sering juga suka dengar tuh Deddy Corbuzier, di mana aturan hidup di umur sekian itu dijelaskan sedetail-detailnya. Itulah singkatnya. Pokoknya di noise ini bisa kawan-kawan pilih sesuai dengan pendengarnya. Ada juga khusus remaja. Oke. Nah, salah satu tadi juga disinggung nih tentang sosial media, pemanfaatan sosial media. Salah satunya itu TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Contohnya nih dari saya sendiri, kalau kawan-kawan lihat di TikTok saya pilah-pilah. Di sini ada yang namanya collection kan. Nah, collection saya biasanya tuh kalau nggak tentang PowerPoint, tentang feed Instagram, tentang trik foto wedding, dan lain-lain. Jadi kalau ada ilmu yang sekiranya keren, disimpan, jadi kapan-kapan bisa dibaca kayak gitu. Oke?
Jadi jangan cuma yang di searching itu video-video ya aneh-aneh ya. Kalau ada langsung skip scroll ke atas. Nanti kalau dapat video bagus di save, di like dulu baru di save, oke? Jadi salah satu pemanfaatan media seperti ini. Terus Kak, ini cuma di save atau diapain lagi? Nah, cara saya selanjutnya setelah saya save, saya baca kembali, saya putar kembali videonya, baru saya ikuti. Ya contohnya PowerPoint seperti ini. Mungkin kawan-kawan lihat spanduk seperti ini kelihatannya simpel, tapi sebenarnya kalau dibuat susah loh kayak gini. Kita harus pertama belajar editing, hilangkan foto background fotonya, gradasi warna, cari background yang tepat, itu termasuk susah. Kameramen juga kayak sudah kelelahan. Nah, jadi singkatnya kawan-kawan di sini juga keluarkan potensinya yang di dalam diri. Misalkan saya potensinya bisa buat puisi juga kok, nanti saya tulis dulu gitu. Dan sebagainya. Mungkin itu aja sih. Nah, pertanyaan singkatnya, bagaimana cara pemanfaatan konten buat kawan-kawan yang umurnya masih unyu-unyu kayak gini? Ya, silakan. Baik, tentang pemanfaatan konten, saya rasa tergantung minat dan kesukaan kalian semua. Jadi kalian sukanya apa, bisa ya explore itu. Misalkan tentang yang gak jauh-jauh, misalkan bikin quotes kah, kemudian kalian share di konten, share menjadi salah satu konten sosial media kalian bisa, atau kemudian bikin video-video inspiratif tentang kenapa sih kita harus buang sampah pada tempatnya, misalkan kenapa kemudian kita ya banyak sekali konten-konten positif yang dekat dengan kalian, misalkan dengan bagaimana kemudian kalian kesukaan kalian misalkan ya itu tadi, misalkan video-video inspiratif, kampanye-kampanye positif yang dekat dengan kalian. Mungkin itu sih Mas Rahmat. Ya itu. Oke, terima kasih. Kita kembali ke narasumber kita yang terakhir, yaitu Ibu Dida Syahidah Said. Kepadanya saya persilahkan.